Halo sahabat kece, selamat datang di channel YouTube of kece. Saya Pascal Skora, salam waras. Baik, pada kesempatan ini ingin saya berbagi tentang dua tipe anggota dalam sebuah organisasi. Ini banyak yang saya amati dan banyak yang saya bisa melihat, dan ternyata ini merupakan salah satu faktor yang menghambat pergerakan roda organisasi atau memperlambat atau menghambat proses kaderisasi dalam sebuah organisasi. Pada dasarnya video ini merupakan kelanjutan daripada video yang kemarin, dan saya harus berbicara terus tentang organisasi karena bagi saya organisasi hari ini sangat penting bagi siapapun. Organisasi hari ini sangat penting. Nah, agar kita tidak terjebak dalam kepentingan orang, ingin saya menyampaikan ini untuk menjadi pegangan teman-teman, pegangan kawan-kawan semua, sahabat kecil di luar sana, agar punya kewaspadaan atau punya mawas diri terhadap diri sendiri untuk terlibatkan diri di dalam sebuah organisasi. Jika Anda ingin belajar benar tentang sebuah organisasi, Anda pasti akan merasakan kenikmatannya di suatu hari. Jadi kemarin saya sudah sampaikan tentang tiga hal yang menghambat faktor yang menghambat proses kaderisasi dalam sebuah organisasi. Pada hari ini saya ingin berbicara tentang dua tipe anggota dalam sebuah organisasi. Nah, tipe yang pertama adalah menjadi anggota biasa, dan tipe yang kedua adalah seorang organisatoris. Nah, sekarang kita berbicara tentang tipe yang pertama, yaitu anggota biasa. Jadi anggota biasa merupakan orang atau anggota biasa merupakan seseorang yang mendaftarkan diri, yang bergabung dalam sebuah organisasi, ya hanya sebatas statusnya sebagai anggota. Jadi berbicara tentang anggota biasa itu orang yang menurut saya ya hanya punya status keanggotaannya saja di organisasi, sedangkan karakteristiknya dia itu sangat berbeda jauh daripada nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi tersebut. Nah, tipe orang seperti ini kita bisa melihat dari yang pertama, mental bosnya selalu dia tunjukkan, mental sok taunya selalu dia tunjukkan, ya mental untuk menjadi guru, untuk menggurui orang lain selalu dia tunjukkan, selalu dia tonjolkan. Terus covernya dia, pakaiannya dia, itu selalu dia ya mental bosnya mirip-mirip bos lah. Jadi tidak sesuai dengan tuntutan organisasi. Nah, itu tergantung organisasinya yang mana. Tetapi yang selalu saya amati di organisasi daerah, bahkan organisasi gerakan yang notabene-nya untuk perjuangan, yang ditonjolkan bukannya kesederhanaan, bukannya perjuangan, tetapi mental bosnya, covernya ini, pakaiannya harus mewah, sepatunya yang harus hidungnya menghadap ke langit. Nah, ini yang saya sebut sebagai anggota biasa, di mana dia tidak mendalami nilai-nilai yang terkandung di dalam organisasi tersebut, terutama organisasi gerakan dan organisasi daerah. Kalau organisasi lain, ya saya pikir sudah masuk dalam ranah elitis. Tetapi organisasi-organisasi seperti ini, kalau mentalnya sudah ditanam sejak dini seperti itu, ini bahaya ke depan, ini ancaman besar buat organisasi. Karena apa? Yang ada bukannya Anda menjalankan roda organisasi, yang ada bukannya Anda menyukseskan setiap program kerja yang ada di dalam sebuah organisasi, atau Anda menjalankan
Yang ada bukannya Anda menjalankan tugas organisasi yang diembankan kepada Anda, sebagaimana Anda harus menjalankan program kerjanya, Anda harus membina dan membina setiap anggota yang ada di dalam organisasi, Anda harus memimpin setiap dewan pimpinan yang ada di atau bawahan Anda untuk harus bagaimana menjalankan organisasi, menjalankan program kerjanya, atau bagaimana Anda harus menjalankan proses atau memperhatikan proses kaderisasinya. Itu terabaikan. Itu terabaikan. Yang Anda kejar hanya branding. Yang Anda kejar hanya panggung. Yang Anda kejar hanya jaringan. Yang Anda kejar hanya uang. Pokoknya hal-hal yang sifatnya di luar daripada tuntutan organisasi. Nah, kita bisa melihat banyak organisasi, di mana organisasi ya yang ada masing-masing dari setiap individu itu mengejar panggung, mengejar berlomba-lomba untuk mengejar panggung, mengejar jaringan, mengejar uang. Nah, yang jadi korban ya anggotanya, yang jadi korbannya program kerjanya, yang jadi korbannya orang-orang di sekitar Anda atau bawahan Anda. Syukur-syukur kalau mereka juga mau menyaingi Anda. Kalau tidak, kalau mereka merupakan orang yang introvert, merupakan orang yang tidak terlalu gila panggung seperti Anda, ya mereka tidak akan dapat apa-apa selama mereka mengemban tugas di organisasi tersebut. Jadi selain covernya, kita bisa melihat ketika dia berbicara di sebuah momen, kita bisa menilai dari gaya bicaranya, kita bisa menilai dari vokalnya, kita bisa menilai dari cara berpikirnya, kita bisa menilai dari nadanya, kita bisa menilai dari kosakatanya. Nah, jadi orang yang bukan yang hanya anggota biasa, itu yang ada hanya selalu memuji-muji, membangun citra baik di depan orang lain atau di depan siapapun orang-orang hebat yang datang di sana untuk menutupi keburukannya dia. Sedangkan hal-hal yang berkaitan di dalam yang terkandung dalam nilai-nilai, hal-hal seperti nilai-nilai perjuangannya atau program kerjanya atau visi misi organisasi, dia tidak mampu untuk membahasakan itu, menerjemahkan itu. Dia tidak mampu untuk menyampaikan itu tanpa teks. Jadi kalau dia omongnya tanpa teks, berarti otomatis dia berbicaranya di luar dari konteks, dari momen tersebut. Nah, ini berarti orang ini tidak mengerti tentang organisasinya sendiri. Atau itu dengan isi materi penyampaian tentang nada. Seorang organisatoris, dia tidak bisa berbicara AIWO, tidak ada. Omongnya singkat, padat, dan jelas. Dan yang berikut, urutan tata bicaranya itu dari pembukaan masuk ke masalah, isinya seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Selain itu, ketika diberi tanggung jawab, dia tidak mampu untuk menjalankan organisasi, menjalankan program tersebut atau tugas yang diembankan. Jangan ada ya tempel nama saja lalu hilang. Ketika diganti marah, sedangkan dia tidak jalankan program kerja. Mikir, ini kan tidak logis. Nah, makanya ketika diganti marah, ketika dikritik balik marah. Siapa suruh Anda jadi pemimpin? Siapa suruh Anda jadi pengurus?
Itu konsekuensi. Organisasi bukan punyamu, bukan milikmu, punya semua orang. Anda hanya dititipkan untuk menjalankan program kerja, dipercayakan untuk menjalankan program kerja. Bukan berarti semau gue kerjanya, tidak bisa. Jadi yang ada ya dia kejar. Yang penting taruh namanya di pengurus, di jabatan tertentu, sampai kemana-mana pun dia jual-jual. Nama saya ini, saya bergabung dalam organisasi ini, dan saya sedang mengemban tugas ini atau pernah mengemban tugas di posisi ini. Itu yang dijual-jual ke sana. Sedangkan isinya nol, tidak pernah aktif atau tidak pernah jalankan satupun program kerja. Ini saya berbicara khusus untuk para ketua-ketua dan teman-teman yang merasa diri sudah abang. Jadi yang selalu mereka tunjukkan di sana keabangan mereka. Yang selalu mereka tunjukkan di sana mentalitas mereka sebagai seorang elit organisasi. Nah, sedangkan mereka tidak sadar bahwa yang membedakan mereka dalam organisasi hanya strukturnya saja, hanya status mereka dalam struktur organisasi. Sedangkan posisi mereka sama, anggota, selesai. Nah, ini yang kadang kita, terutama yang di daerahnya saya itu kebanyakan saya amati seperti itu, di mana ketuanya itu mentalnya seperti seorang bos, mental bos. Dia tidak sadar tentang apa itu visi misi atau nilai-nilai yang terkandung dalam organisasinya dia. Nah, ini bahaya ke depan. Karena apa? Kaderisasi akan mati. Yang dia kejar hanya panggung, yang dia kejar hanya kehormatannya dia. Sedangkan organisasi dia tidak peduli jalan atau tidak, kaderisasinya jalan atau tidak, dia tidak peduli. Nah, makanya banyak organisasi di sana yang saya melihat, kadang saya tertawa dengan teman-teman yang tepuk dadanya, seakan-akan biasa, kami ini organisatoris sejati lah, kami ini sudah hebat lah. Padahal kaki belum kering di organisasi. Artinya begini, kita harus belajar jujur terhadap diri sendiri, itu penting. Nah, selain itu, selain public speakingnya, selain gaya bahasanya, selain kosakatanya, selain tingkat pemahamannya terhadap organisasi, yang berikut ini masih berkaitan dengan materi yang kemarin, di mana dia ingin harus disanjung, dihormati, disapa, diistimewakan dalam momen tersebut. Ya walaupun itu sifat manusia, siapapun pasti memerlukan hal itu. Tapi ini agak keterlaluan. Nah, yang selalu yang ada ya dia cari muka, yang pokoknya ada momen, ada kesempatan ketika untuk berbicara, dia yang selalu muncul. Dan itu selalu ia lakukan ketika ada sosok fenomenal, atau ada orang-orang, ada public figure atau orang-orang terhormat di sana. Tetapi kalau itu tidak ada, itu kadang dia datang ya, kalau untuk duduk itu mungkin kemungkinan kecil, yang ada hanya batas sebentar lalu pergi. Nah, ini mentalitas kita yang seperti ini, terutama untuk teman-teman saya di organisasi gerakan yang tepuk dada saya ini aktivis, mohon maaf saya harus bilang, kita ini munafik semua dengan diri kita sendiri. Kita ini munafik. Kita memboncengi nama kita, tepuk dada aktivis, tapi mentalitas kita terlalu elitis. Mental bos kita terlalu besar, kita terlalu munafik terhadap diri kita sendiri. Makanya ingin saya mau sampaikan, saya mau sharing, terlalu banyak masalah di sekitar kita. Kenapa harus kita terlalu sibuk dengan hal-hal yang ada di luar sana? Masalah presiden dengan Megawati, kalian ikut ribut. Kita berkoar-koar tentang PON,
Kita pilkada, pileg, kita berhenti sudah di Papua. Hei, masih ada narkotika masih merajalela di Papua. Anak muda, generasi muda Papua terlalu banyak yang menjadi korban narkotika. Seks bebas, alkohol, terlalu banyak masalah di Papua. Kenapa tidak kini kita perhatikan hal ini? Tolonglah, kita harus jujur terhadap nurani kita. Kalau tidak jadi aktivis, mendingan ganti aja bendera kalian, jadikan partai. Supaya kita kejar itu isu-isu yang elitis, isu-isu yang kelas atas atau papan atas, daripada kita membonceng aktivisme kita untuk munafik dengan diri kita sendiri. Ketika setiap momen dia sebelum berbicara, ya. Nah, jadi video ini saya berbicara untuk sekedar koreksi ya, bukan mengkritis, tapi koreksi apa yang harus kita ubah, terutama di organisasi daerah dengan organisasi gerakan mahasiswa. Ini yang kadang kita tidak mampu untuk menerjemahkan ini dengan baik, kita tidak mampu untuk memanage atau memanajemen hal ini dengan baik, sehingga hal ini selalu menjadi hambatan dalam sebuah organisasi, dalam proses kaderisasi dalam sebuah organisasi. Jadi kita saling menunggangi untuk kepentingan, untuk mengejar kepentingan pribadi, bukan lagi bicara soal visi misi organisasi, bukan lagi bicara tentang kepentingan bersama atau kepentingan masyarakat. Saya pikir itu saja yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi mohon maaf jika ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan, ada saran, silahkan diberikan di kolom komentar. Terima kasih. Salam waras.